Mari kita bahas fakta sejarah dari drama Korea Welcome to Samdalri. Drama yang dibintangi oleh Ji Chang-wook dan Shin Hae-sun ini baru saja tamat dengan ending yang begitu hangat. Selain menyajikan alur cerita yang menarik, drama ini juga banyak dinikmati oleh penonton global karena berhasil memvisualisasikan pemandangan Pulau Jeju yang begitu indah. Uniknya lagi, Welcome to Samdalri juga berhasil mengenalkan Haenyeo pada dunia. Dikisahkan dalam drama ini, Ko Mi-ja yang merupakan ibu dari Cho Samdal yang diperankan oleh Shin Hae-sun menjadi ketua Haenyeo di desa Samdalri, Pulau Jeju. Konflik kisah drama Welcome to Samdalri juga dimulai saat salah satu Haenyeo yaitu Bu Mi-ja meninggal ketika ia sedang menyelam. Ko Mi-ja dan Bu Mi-ja merupakan sahabat karib. Meninggalnya Bu Mi-ja membuat ayah Cho Yong-pil tidak dapat memaafkan Ko Mi-ja. Hingga ia memaksa hubungan anaknya yaitu Cho Yong-pil yang diperankan oleh Ji Chang-wook dengan Cho Samdal harus putus. Nah, kembali lagi ke profesi unik Haenyeo yang sukses dikenalkan melalui drama Korea ini. Sebenarnya, apa itu Haenyeo? Haenyeo sendiri berarti penyelam perempuan. Secara harfiah, Haenyeo merupakan pekerjaan tradisional yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang warga Korea. Profesi ini biasanya dilakukan oleh perempuan yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan menyelam untuk mencari hewan laut untuk dikonsumsi, seperti abalon, kerang, tiram, bulu babi, gurita, bahkan juga rumput laut dan banyak hewan-hewan lainnya. Kerennya lagi, para Haenyeo ini akan menyelam hingga kedalaman 10 meter tanpa bantuan alat pernafasan. Mereka sanggup menahan nafas hingga 2 menit. Jika nafasnya hampir habis, mereka akan naik ke permukaan untuk mengambil nafas lagi. Nah, saat naik ke permukaan, Haenyeo bernafas dengan mengeluarkan suara seperti siulan yang disebut sumbisuri. Sumbisuri merupakan teknik pernafasan khusus yang memang dipelajari oleh para Haenyeo. Suara yang dihasilkan dari sumbisuri itu juga merupakan cara komunikasi Haenyeo dengan kawan-kawan lainnya, sebagai tanda mereka masih dalam kondisi yang aman. Saat bekerja, para Haenyeo pun akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Tujuannya agar dapat saling menjaga. Selain itu, sebelum menyelam, mereka juga sudah menentukan kesepakatan akan berapa lama bekerja. Para Haenyeo biasanya peka terhadap cuaca. Mereka tidak akan memaksakan diri untuk menyelam jika ada tanda-tanda cuaca akan memburuk. Profesi unik ini sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Selain karena tradisi, profesi Haenyeo juga dianggap ramah lingkungan. Karena mereka mengambil hewan laut secara manual menggunakan tangan dan alat congkel seadanya yang tidak akan merusak terumbu karang. Mereka juga mengambil hewan laut yang memang sudah layak konsumsi. Semua dilakukan Haenyeo supaya ekosistem laut tetap terjaga. Nah, pada drama Korea Welcome to Samdalri, Cho Hae-dal, adik dari Cho Samdal, akhirnya mengikuti jejak sang ibu menjadi seorang Haenyeo. Fakta sejarah selanjutnya, Haenyeo menjadi cikal bakal lahirnya budaya matriarki di Pulau Jeju. Haenyeo berasal dari 3 bangsa di Asia Timur, yakni Tiongkok, Korea, dan Jepang yang sama-sama menganut prinsip Konfusianisme. Pada prinsip ini, pria dikategorikan sebagai pencari nafkah utama, sementara wanita hanya mengurusi urusan dapur saja. Namun, hal ini berbeda keadaannya di Pulau Jeju. Meski merupakan bagian dari negara Korea Selatan, di pulau ini wanita yang memegang peranan lebih penting dibandingkan pria. Hal ini disebabkan di Pulau Jeju, wanita yang berperan mencari nafkah utama dengan melakukan pekerjaan seperti bertani, menjadi nelayan, atau profesi lainnya. Profesi Haenyeo menjadi salah satu pilihan pekerjaan yang digeluti oleh para wanita di Pulau Jeju. Profesi yang dikategorikan ekstrim ini tidak hanya membutuhkan peralatan yang lengkap, namun juga fisik yang prima di tengah usia yang terus bertambah. Tidak jarang, banyak yang menyebut Haenyeo sebagai putri duyung. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan kelompok wanita ini dalam menyelam, walaupun di usia yang bisa dikatakan sudah cukup senior. Para wanita Haenyeo biasanya berumur kisaran 60 hingga 70 tahun ke atas. Meski sudah sangat lanjut, mereka masih memiliki stamina yang tak kalah dengan kaum muda.
Profesi henyo ini sendiri diperkirakan sudah digeluti para wanita di Pulau Jeju sejak masa dinasti Silla pada sekitar tahun 434 Masehi. Pada awalnya diketahui bahwa pria yang pertama kali menjadi seorang henyo. Keterlibatan wanita dalam kegiatan henyo muncul dari catatan seorang pelaut asal Belanda yang bernama Hendrik Hamel. Saat itu kapalnya terdampar di Pulau Jeju pada tahun 1653. Hendrik Hamel dalam catatannya menulis, dirinya menyaksikan para wanita yang sudah berusia cukup tua berteriak dengan lantang dan menyelam di tengah dinginnya perairan Jeju. Profesi henyo dinilai saling melengkapi para nelayan yang berada di atas kapal. Kegiatan ini juga menggambarkan roda perekonomian Jeju yang saat itu sangat bergantung pada hasil perikanan. Fakta selanjutnya, saat Jepang menguasai Korea pada tahun 1910, profesi henyo sudah menjadi salah satu mata pencaharian yang dicari seiring dengan meledaknya pasar perdagangan mutiara. Sehingga banyak dari mereka kemudian dipekerjakan oleh perusahaan, baik dari Jepang maupun Korea, untuk memanen mutiara yang dibudidayakan. Meletusnya Perang Korea yang menelan banyak korban di Pulau Jeju membuat populasi pria di pulau ini menurun, sehingga lagi-lagi membuat para henyo menjadi tulang punggung dari perekonomian Jeju. Khususnya Korea Selatan sendiri yang pada saat itu sedang mengalami lonjakan dalam industri ekspor seafood seperti lobster, tiram, dan abalone serta mutiara. Hingga memasuki dekade 1970-an, henyo diperkirakan berkontribusi pada sektor perikanan Jeju sebesar 60%. Meskipun demikian, henyo diambang kepunahan. Seperti lazimnya anak-anak muda di Korea Selatan yang ingin bekerja kantoran atau merantau ke kota-kota besar lainnya, mereka tidak tertarik dengan profesi yang dikategorikan ekstrim ini serta lebih banyak digeluti oleh orang tua. Hal ini membuat profesi henyo kurang diminati oleh anak-anak muda di Pulau Jeju. Menurut data statistik, terdapat 15.000 yang berprofesi sebagai henyo di tahun 1970-an. Namun pada tahun 2010, data itu menyusut hingga 2.500-an saja. Dan 98% dari pekerja henyo ini sudah berusia di atas 50 tahun. Selain karena pilihan karir yang dipilih oleh anak muda di Pulau Jeju, faktor utama punahnya pekerjaan henyo karena resiko kematian yang tinggi. Ditambah berkembangnya industri jeruk dan pariwisata di Korea Selatan yang membuat profesi henyo ini semakin tergerus. Pemerintah Korea Selatan sebenarnya sudah berusaha melestarikan profesi ini dengan memasukkannya sebagai bagian dari atraksi pertunjukan pariwisata Jeju. Pemerintah berharap bisa merekrut para wanita muda untuk menjadi penerus pekerjaan henyo. Jika kamu ingin tahu lebih dalam bagaimana keseruan profesi ini, dapat kamu saksikan di drama Welcome to Samdalri yang tayang di Netflix.